Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal Muqtaromin yang saya hormati, para dosen, para guru besar, para asisten, dan mahasiswa baru yang kelihatan semangat dan luar biasa memasuki dunia perguruan tinggi. Alhamdulillah, materinya cukup nyambung berkaitan dengan kondisi awal masuk kuliah kalian. Saya akan membawakan materi peran pemuda dalam pembangunan dan penerus risalah. Saya Johar Arifin, dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Para mahasiswa sekalian, berbicara tentang pemuda, maka beberapa hal itu menjadi topik ya tentang apa sih yang dimaksud dengan pemuda, bedanya dengan remaja. Ada lagi istilah sekarang generasi milenial seperti itu. Nah, sebetulnya Barat ya dalam teori psikologi dan Islam itu sama-sama memandang fase remaja dan balik itu ditandai dengan karakteristik perubahan fisik. Dalam hal ini adalah pubertas dan batasan usia. Nah, lalu kemudian dalam psikologi Islam, saya kutip dari Pratiti, memandang bahwa Islam itu tidak mengenal istilah remaja ya atau fase remaja. Yang ada ya pemuda seperti itu. Nah, hal ini kemudian membedakan antara pemuda dengan remaja dalam pandangan fiqhul Islam. Nah, tetapi dalam pandangan Barat juga membagi pemuda itu sama dengan Islam, yaitu batas usia baligh sampai 40 tahun. Nah, dalam fikih kita kenal dengan istilah fatan, ya, istilah fatan. Nah, kita bisa mengacu pada surat Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dari yang lemah, berarti bayi. Lalu kemudian beranjak Allah menjadikanmu dari yang lemah tadi menjadi kuat. Nah, ini pemuda. Dan menjadikan yang kuat tadi menjadi lemah, berarti ini orang tua. Dan beruban, syaibah. Dan Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, tetapi Ibnu Katsir dalam tafsirnya kemudian menafsiri bahwa dalam kondisi lemah atau yang baru keluar dari rahim, tumbuh sedikit-sedikit sampai menjadi seorang anak, lalu menjadi usia balik, lalu kemudian menjadi seorang pemuda. Nah, tetapi istilah remaja memang tidak ada. Saudara-saudara yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, lalu kemudian dari pemuda tadi menjadi orang tua yang semakin melemah dan semakin beruban, kemudian menjadi uzur. Ya. Kelemahan setelah kekuatan. Maka dari itu Allah lah yang kemudian maha
mengetahui, dan maha kuasa atas fase-fase tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, dalam istilah fikih disebut fatan. Ada yang namanya subban, gitu ya. Lalu kemudian di dalam masa antara balik sampai 40 tahun, Barat memandangnya ada istilah remaja dengan batasan usia 13 tahun ya sampai menikah atau 15 tahun seperti itu. Batasan balik dalam istilah fikih. Lalu kemudian ada lagi istilah generasi milenial. Nah, generasi milenial itu apa? Generasi milenial itu generasi muda masa kini yang usianya 15 sampai 36 tahun. Berarti pemuda ada di situ. Dan yang lebih urgen lagi, mahasiswa ada di posisi itu. Nah, berbicara tentang generasi milenial yang dibatasi pada usia 15 sampai 36 tersebut, maka berdasarkan komposisi jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur tahun 2020 hasil sensus itu, kita akan mengalami bonus demografi di mana usia tersebut 15 sampai 36 jumlahnya akan lebih tinggi dibanding usia di luar usia itu, yaitu mencapai lebih dari 120 juta. Ini luar biasa. Dalam usia yang tinggi, yang dalam batasan jumlah yang proporsinya sangat tinggi, yang kita kenal dengan bonus demografi, lalu apa yang harus dipersiapkan bagi mahasiswa sebagai seorang pemuda untuk berkiprah, berperan di dalam pembangunan dan berkiprah, berperan di dalam membawa risalah. Para sahabat yang kami hormati, ini luar biasa. Yang akan kalian hadapi bukan hanya bonus demografi, tapi tantangan yang ada di dalamnya. Kalian harus punya competitiveness, harus punya skill, harus punya berbagai macam karakteristik, kemampuan diri untuk bisa bersaing di era global dalam bonus demografi yang dihadapi Indonesia paling tidak 5 tahun yang akan datang. Atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda? Ya, pemuda hari ini mempunyai tipe milenial yang cukup dikenal ya, dengan istilah mereka ini visionary, adventure, artis, gitu kan, sosialis, konservatif, kolaborator, sosialiser, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan sebagai seorang pemuda, mari kita coba untuk mentahapi kajian ini dengan apa sih tujuan kita mempelajari pemuda. Yang pertama, kenali potensi seorang pemuda atau kenali potensi diri. Yang kedua, membangun hard skill dan soft skill bagi seorang pemuda. Yang ketiga, dari pengenalan potensi dan kemampuan diri tersebut, maka kita mampu untuk mengembangkan potensi. Potensi yang dikembangkan itu urgensinya adalah bagaimana seorang pemuda bisa melakukan pengembangan risalah, khususnya dalam agama Islam. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati, menginjak pada tujuan kajian ini, seorang pemuda harus mengenali potensi dirinya. Kita kenal dengan istilah ma'rifatun nafs. Saya coba kutip dari kitab Kimia Us-Sa'adah Imam Ghazali. Itu membagi pemuda ke dalam 3 sifat. Jadi manusia pada umumnya itu memiliki 3 sifat. Nah, sifat ini ada dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tapi makhluk yang lain
memiliki satu sifat, tapi tidak memiliki sifat makhluk yang lain. Tapi manusia sebagai ahsani takwim itu memiliki sifat yang lengkap. Antara lain pertama sifatul bahaim. Manusia bagian dari makhluk hidup memiliki sifat yang sama dengan binatang. Binatang tidur, manusia tidur. Hewan makan, manusia makan. Hewan kawin, manusia kawin. Hewan hidup, manusia hidup. Hewan mati, manusia mati. Ini sifatul bahaim. Ya. Yang kedua, itu manusia juga punya sifatus syayatin, yaitu sifat-sifat syaitonia, seperti sifat jahat, menipu, ya, berdusta, membenci orang, ya, berbohong dan seterusnya, menyebarkan hate speech, ya, ujaran kebencian, menyebarkan hoax. Itu adalah sifatus syayatin. Itu ada pada diri manusia. Kalau manusia, kalau setan nggak punya sifat binatang, hanya punya sifat setan. Manusia ya punya sifat binatang, ya punya sifat syaitoninya. Lalu yang ketiga, manusia juga punya sifatul malaika, yaitu sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat ini nggak bisa malaikat nggak punya sifat yang lain, hanya punya sifat itu. Dan manusia itu diberikan sifat itu. Antara lain mengingat pada Allah, memuji pada Allah, mengagungkan Allah, kemudian taat pada Allah, istiqomah yang di dalam menjalankan perintah Allah. Nah, sifat-sifat ini lalu kemudian dikutip oleh Imam Ghazali dalam surat Al-Fusilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di dunia dan di dalam diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Nah, oleh karena itu Allah itu memberikan cermin kepada setiap diri manusia, sehingga kita sering mendengarkan hadis, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mampu mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Para sahabat, mahasiswa semua yang saya hormati. Oleh karena itu, dengan kemampuan mengorek tiga sifat itu yang ada pada diri kita, seorang pemuda tentunya ingin memiliki sifat malaikah yang mampu untuk mengendalikan sifat binatang dan sifat setan. Seperti itu. Maka bagaimana caranya agar bisa mengatur sifat yang ada pada diri seorang pemuda itu terdominasi oleh sifat malaika? Ya tentunya hanya dengan ilmu pengetahuan. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Dan hanya dengan ilmu pengetahuanlah maka akan ditunjukkan kebenaran mirrabbik dari Tuhannya. Ilmu pengetahuan itu dibangun. Kemudian tugas kita memfasilitasi bagaimana ribuan jutaan luasnya ilmu pengetahuan itu diformalisasi dalam satu institusi yang terfakultatif dan kalian ada di dalamnya hari ini. Oleh karena itu seorang pemuda harus menggali ilmu pengetahuan sesuai dengan kapasitasnya. Agar memiliki apa? Memiliki hard skill dan memiliki soft skill. Kemampuan untuk menyerap, mendalami, dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lalu kemudian bagaimana ilmu pengetahuan tersebut bermanfaat dengan cara kalian memiliki soft skill.
kemampuan berkomunikasi, baik verbal ataupun non-verbal, baik lisan ataupun tulisan, baik individu ataupun publik. Kemudian kemampuan membangun jaringan, kemampuan menjadi problem solver. Dan itu tentunya akan terbangun dengan baik kalau kalian memiliki karakter ilahiyah, di mana sifatul malaikah itu mampu mengendalikan sifatul bahaim wa sifatus syayatin. Sahabat-sahabat yang menghormati, lalu bagaimana caranya? Hard skill dan soft skill itu dibangun seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kita semua. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka akan kami tunjukkan. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan menunjukkan. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, ya nggak akan, gitu kan. Orang yang malas-malesan, hidayah, ya Allah tidak akan menunjukkan itu. Maka kita perlu mutolaah, muhadharah, muamalah, munasabah. Kita perlu belajar, berlatih, muhadharah. Kita perlu mengulang-ulang ilmu pengetahuan yang kita miliki. Muamalah, kita perlu mendistribusikan ilmu pengetahuan tersebut. Muhasabah, kita perlu introspeksi sejauh mana ilmu pengetahuan yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk umat manusia. Oleh karena itu, apabila orang itu mampu dalam istilah pesantren itu ya, bermutolaah, saling diskusi, bermuhadharah, ya saling berdiskusi, bermuamalah, bermuhasabah, maka dia akan terbangun pengembangan potensi menjadi manusia yang cerdas, kreatif, tetapi karena punya karakter ilahiyah, punya sifat khas, yaitu memiliki ketabahan yang tinggi. Orang yang hard skill, soft skill, dan karakter ilahiyahnya bagus, tentunya dia akan menjadi penerus risalah, yaitu mampu membangun sebuah peradaban yang sakofah wal hadharah. Para mahasiswa yang kami hormati, sakofah itu apa? Sakofah itu adalah karakter yang istimewa, membentuk kepribadian yang merdeka, berintegritas spiritual dengan watak yang unik. Maka dari itu beberapa karakter dari sakofah Islamiyah ini penting, ya. Proses mencapai kemajuan di dalamnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Maka sakofah itu bisa bermakna soro, khatiqan, khafifan, fatinan, fahiman. Artinya membangun karakter peradaban generasi yang cerdas, cekatan, cepat mengerti dan mengetahui. Yang kedua, itu memiliki daya tahan dan penguasaan atas kecerdasan integritas ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ciri sakofah itu misalnya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Fa in tanafastum fatanafasu fit taqwa kama qala ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka jika kalian saling berkompetisi untuk mencapai kemajuan, berkompetisilah dalam hal ketakwaan. Hal ini sebagaimana firman Allah, ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, akhirat hendaknya menjadi bagian utama bagi manusia untuk berkompetisi. Orientasi pada ukhrawi ini yang menjadikan manusia sakofah, berpengetahuan tinggi, tetapi memiliki karakter ilahiyah, menjadi seorang penerus, nantinya menjadi penerus. Tapi kalau orang itu bodoh, tidak pahaman, tidak mau tahu, daya tahannya lemah, kecerdasannya dalam berintegritas terhadap pengetahuan itu lemah, maka tidak ada yang diharapkan. Oleh karena itu, membangun itu, kata
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kutip dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan disempurnakan agamanya. Nah, oleh karena itu lanahdiyannahum, yang bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu peradaban yang sakofah, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman agama yang jauh lebih bagus daripada yang tidak. Oleh karena itu, ciri-ciri orang-orang yang sakofah pada garis pertama adalah dia memiliki karakter sifatul malaika, yang mampu mengendalikan sifatul bahaim dan mampu mengendalikan sifatus syayatin. Nah, ini peran pemuda yang kita kenal dengan pemuda idaman, ya. Kemudian dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 57 juga dikatakan demikian. Hadirin rahimakumullah. Maka orang-orang yang memiliki sakofah itu dia mampu menjadi orang yang mampu membangun peradaban mukhadharah, yaitu tercipta pemuda yang khadharah. Pemuda yang apa? Kemajuan yang dicapai, prestasi dari hasil proses kemajuan itu. Nah, kemajuan yang dicapai itu minimal ada dua, yaitu terciptanya peradaban yang maju dan masyarakat yang selaras. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikian itu Allah menghendaki umat manusia itu menjadi ummatan wasata, yaitu umat yang berperadaban, umat yang moderat, umat yang maju. Maka kalau tercapai itu, kalian sebagai pemuda mampu menjadi bukan hanya generasi penerus, tapi menjadi generasi pengganti. Generasi pengganti inilah yang berperan di dalam membawa risalah. Bukan hanya itu, kalau sudah berperadaban, masyarakatnya maju, lalu kemudian tercipta masyarakat yang mutamadun, yaitu masyarakat maju dari hasil suatu kemajuan, yaitu tercipta suatu peradaban yang rahmatan lil alamin. Maka seorang pemuda akan menjadi pembaharu dalam risalah. Nah, ini pemuda idaman. Tapi sahabat-sahabat, tentunya ini adalah kondisi ideal. Pada faktanya, tantangan era milenial itu luar biasa. Saya mengutip banyak hal, ya. Yang pertama, paling tidak tantangan ekonomi, bahwa pada era bonus demografi 5-10 tahun yang akan datang, kalian akan menghadapi ketimpangan ekonomi, apalagi sekarang lagi krisis akibat pandemi COVID-19, itu akan berpengaruh terhadap 5-10 tahun yang akan datang kondisi ekonomi kita. Yang kedua adalah tantangan tenaga kerja, jumlah usia produktif yang komposisinya tinggi. Sebagai pemuda milenial yang tinggi, tentunya memiliki tantangan yang berat apabila daya dukung ekonominya tidak terpenuhi. Salah satunya adalah tenaga kerja. Oleh karena itu, apabila itu rendah daya dukung tersebut, terutama tenaga kerja, maka yang terjadi adalah pengangguran. Kemudian dampaknya perbedaan gaya kerja generasi antara generasi X dan baby boomer dengan generasi Z. Nah, perbedaan ini akan menimbulkan gesekan. Tantangan berikutnya adalah properti, rumah tinggal, seperti itu. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup milenial itu beda dengan gaya hidup kolonial seperti saya. Ya, sekarang itu untuk konsumsi lebih mudah, ya. Tinggal klik, barang datang, ya. Makanan datang. Kemudian semuanya serba transaksional. Oleh karena itu nanti akan ada tekanan yang luar biasa, terutama ada tekanan kondisi lingkungan masyarakat,
kondisi lingkungan sosial yang kemudian bagi orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya, dia akan mengalami namanya peer pressure, yaitu tekanan yang luar biasa dari tekanan sosial. Nah, ini akan menyebabkan kesehatan mental terganggu, kecemasan, depresi, menjadi orang yang minder. Maka kemudian apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Tentunya kita sebagai seorang pelajar, mahasiswa, itu harus memiliki optimisme. Ilmu pengetahuan yang sedang kalian jalani, yang sedang kalian pelajari, itu merupakan bekal yang luar biasa. Tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan antara sosial dan eksakta, lebih cerah mana masa depannya. Tidak ada, karena ilmu semua dari Allah. Apabila kita bisa memanfaatkannya, maka kita menjadi orang-orang yang bermanfaat atas ilmunya, yang nanti akan menjadi modal fiddini wa dunya hatal akhirah, untuk agama kita, untuk duniawi kita, sampai untuk akhirat kita. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha ya'rifu dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebihan ya terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa. Ya, ini tantangan ekonomi, tenaga kerja, properti, gaya hidup, kesehatan mental, itu kan lahir akibat dari berlebih-lebihannya di era milenial ini. Nah, maka modal kita sebagai pemuda itu adalah janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Yang hari ini kalian hadapi, yaitu ilmu pengetahuan yang akan didapat di Unpad nanti selama 4 tahun ke depan, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kunci untuk menghadapi masa depan agar gemilang itu adalah wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mencari contoh pemuda-pemuda yang memiliki karakter seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya Yusya bin Nun, itu adalah anak muda yang mendampingi Nabi Musa. Ya, ketika berguru pada Nabi Khidir, khidmat dan adab pemuda ini ya luar biasa, menjadi teladan, khususnya dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kesabarannya, ketabahannya, tidak putus asa dalam perjalanan waktu yang sangat lama mendampingi Nabi Musa. Ini diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan ayat 62. Yang kedua di dalam surat Al-Kahfi juga ada pemuda namanya pemuda Ashabul Kahfi, dengan keteguhan hatinya, dengan keteguhan imannya, maka beliau mereka ini dengan tegas menghindari komunitasnya, karena dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga seorang pemuda itu memiliki karakter yang kuat, yang istiqomah, ya, yang kuat, yang istiqomah. Maka dari Yusya bin Nun itu memiliki karakter yang tabah. Seorang pemuda harus menjadi orang yang tabah, ya, tidak mudah putus asa. Yang kedua, seorang pemuda juga harus kuat karena mengambil risalah, peran risalah. Seorang pemuda yang sukses nanti hasil akhir dari kiprahnya dalam pembangunan akan mewarisi generasi yang kuat, bukan mewarisi generasi yang lemah. Nah, ini fungsi dari risalah tersebut. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah kalian takut meninggalkan
generasi yang lemah ilmu pengetahuannya, lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ekonominya, lemah karakteristiknya, dan sebagainya. Maka seorang penerus risalah akan mewarisi generasi yang kuat. Kondisi pemuda hari ini adalah warisan para orang tua. Ya, kondisi pemuda masa depan itu akan dibangun ya dari yang nanti akan menjadi peninggalan dari kalian pada hari ini. Sahabat-sahabat yang saya hormati, lalu pemuda itu harus punya karakter, yaitu taat kepada Allah dengan kesantunan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, kesantunan yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa, seperti yang digambarkan ketika kisah Nabi Ismail yang rela berkorban untuk ketaatan kepada Allah dan membantu orang tuanya. Yang Nabiullah Ismail sama sekali tidak menolak ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Ketabahan, kesalehan, dan ketaatan kepada orang tua ini dihadiahi oleh Allah Nabiullah Ismail sebagai hamba-hamba Allah yang diridhoi. Ya, para mahasiswa yang saya hormati, ya, sekedar kuat, orang yang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Saya kira materi kita cukup sampai di sini. Kalau kita teruskan membahas tentang tsaqafah, hadarah, tamadun, step-stepnya itu akan lebih detail lagi, dan mari kita kaji bareng, bisa di luar kajian yang formal ini. Teruslah menuntut ilmu, jangan putus asa, hadapi dengan tabah, dengan taat, dengan istiqomah, sabar, dan selalu meminta ridho pada orang tua kalian. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.